Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semua anak-anakku dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan kembali lagi bersama Anaknya Enam ya. Oke anak semuanya, semoga kalian di rumah tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Pada kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi yang lalu-lalu tentang ilmu pengetahuan sosial. Tentunya jangan lupa, walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap belajar, banyak membaca. Semakin banyak ilmu yang kalian dapat, maka semakin banyak pengetahuan yang kalian miliki. Tentunya tidak akan ada gunanya, tentunya semuanya akan berguna. Ilmu yang kalian pelajari sekarang untuk masa-masa yang akan datang dan juga pada masa sekarang. Oke anak semuanya, semoga kalian juga sehat dan tolong dipersiapkan buku pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar hari ini. Oke anak semuanya, kita simak pembelajaran hari ini. Oke anak-anakku, simak video berikut ini berkaitan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial selama kita masih menjadi manusia pasti akan terjadi dimanapun dan pasti akan terjadi kapanpun. Karena selama kita menjadi manusia hidup di muka bumi bisa bertemu dengan banyak orang, bisa bertemu dengan 1-2 orang, dan akhirnya timbullah interaksi sosial. Yang interaksi tersebut bisa berwujud suatu kerjasama, bisa juga perpecahan. Maka berikut kita lihat bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertama, asosiatif, yang kedua disosiatif. Asosiatif di sini adalah apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial mengarah pada kesatuan pandangan. Ingat, mengarah pada kesatuan, di mana yaitu termasuk kerjasama, akomodasi, asimilasi. Ketiga hal tersebut termasuk dalam bentuk interaksi asosiatif atau kesatuan. Yang kedua, disosiatif. Apabila sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Contoh, kompetisi, kontravensi, pertentangan atau konflik. Proses asosiatif, yaitu proses untuk menjadi suatu kesatuan. Salah satunya adalah kerjasama, di mana dalam kerjasama ada usaha bersama antar orangan atau kelompok untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk kerjasama tersebut bisa berupa kerukunan, tawar-menawar, atau juga kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contoh kerjasama di masyarakat sekitar antara lain yaitu antara teman bermain, antara teman sekolah, dan antar warga sesama RT. Contoh yang kedua adalah akomodasi, merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk akomodasi bisa diartikan seperti koersi, menggunakan tekanan paksaan. 2. Kompromi, jalan damai dan mengurangi tuntutan. 3. Arbitrase, dengan bantuan pihak ketiga. 4. Mediasi, pengikutsertaan pihak ketiga yang netral. 5. Konsiliasi, mempertemukan keinginan pihak-pihak yang sedang berselisih. Itu adalah sebuah proses untuk mencapai suatu asosiatif kesatuan. 7. Stalemate, kekuatan seimbang. Tadi ada 6, toleransi, menghargai perbedaan. Tentunya itu adalah bentuk-bentuk akomodasi. Tentunya kalian juga pernah mengalami adanya proses akomodasi baik dengan teman
sekelas atau teman lain yang terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga adalah bentuk proses asosiatif adalah asimilasi, yaitu merupakan proses peleburan dua budaya yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai budaya milik bersama. Di mana dalam asimilasi ini merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi kesatuan dalam pemikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui sikap toleransi, sikap saling menghargai, dan kebudayaan serta perkawinan campuran. Contoh, orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia. Namun, dialek yang mereka biasa pakai berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia dan bahasa Cinanya. Selanjutnya, proses disosiatif. Ada apa dengan proses disosiatif tersebut? Dalam proses disosiatif pasti akan terjadi namanya konflik, merenggangkan solidaritas. Apakah yang menyebabkan terjadinya disosiatif? 1. Adanya kompetisi atau persaingan, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh, perebutan gelar juara kelas, perebutan juara olahraga, di mana untuk mendapatkannya seorang harus bersaing dengan orang lain atau kelompok satu dengan kelompok lain. 2. Kontravensi, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap orang lain. Contoh, OSIS di sekolahmu mempunyai rencana, tetapi kelasmu kurang setuju karena rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci yang disembunyikan dari kelasmu terhadap OSIS sekolah. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik pasti akan terjadi bagi manusia sebagai makhluk sosial, di mana hal tersebut merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuk pertentangan atau konflik yaitu bisa pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas atau kelas sosial. Oke, anak-anak semuanya, itu tadi pembelajaran yang kita pelajari hari ini berkaitan materi-materi tadi. Tentunya apabila kalian belum paham, bisa kalian ulang videonya atau bisa kalian baca-baca di buku pembelajaran IPS sehingga kalian bisa paham dan bisa tahu apa maksud dan tujuan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa silahkan klik link pembelajaran hari ini sebagai tugas. Tentunya aktivitas kalian belajar hari ini, insya Allah ketika niat kalian untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah. Oleh karena itu, anak semuanya, segera luruskan niat pembelajaran kalian. Kita semua sebagai umat Islam wajib menuntut ilmu. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.